Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berdoa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqillaha hitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Waktu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu di taman-taman surga. Nazalat alaihi musakinah wa khasyatuhu rahmah. Semoga Allah menurunkan rahmat dan ketenangan bagi orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu, menuntut ilmu dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah, dan ma'rifatul Islam, mengenal Islam, mengetahui Islam, dan ma'rifatul Rasul, untuk mengetahui, mengilmui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, tazkiyatun nafs kita berupaya untuk meningkatkan hubungannya, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dengan mendalami syarat-syarat khusyuk, ya, bahwa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi, ya, itu dengan melaksanakan ibadah sholat, ya. Sholat itu sesungguhnya menghadap, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat harus khusyuk supaya memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, utamanya tadi yang disampaikan, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sehingga syariat ini membawa kepada kemaslahatan kehidupan manusia. Kenapa masih banyak kriminal dan perbuatan kezaliman? Ya, karena diantaranya kualitas, ya, ibadah sholat yang dilakukan itu belum khusyuk, ya, belum menghadirkan hati, belum berkualitas tinggi, masih seperti olahraga senam, ya, gerakan-gerakan seperti aktivitas fisik semata, ya. Tidak ada penjiwaan, ya, penghayatan, dan tersambung dengan Allah, ya, dalam puncaknya khusyuk, ya. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs diterangkan bahwa Said Hawa meringkaskan, ya, dari kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya Bifirli ini diringkaskan kembali karena sangat tebal. Poin-poinnya adalah supaya bisa khusyuk, ya, di antaranya ada ayat aqimi sholata lidzikri. Nah, dirikanlah sholat untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku, kata Allah, surat Toha. Maka menjadi aneh atau belum sesuai
yang dikehendaki syariat kalau pas sholat malah lupa ya, atau masih terus ingat dunia, lupa terhadap Allah, lupa nemen ini ya, lupa bacaan, lupa gerakan yang menunjukkan orang itu berarti abai atau lengah terhadap sholatnya sehingga salah-salah. Coba kalau menghadirkan hati dengan konsentrasi yang tinggi, fokus, sholatnya akan sempurna secara kaifiat ya. Kita tidak bisa memastikan dan bukan tugas kita atau bukan wilayah kita terkait diterima ya, terkait apa? Makbul. Tapi kita boleh berhusnuzon, berharap sholat kita diterima. Ana inda dzoni abdi. Jadi dalam hal kebaikan-kebaikan, dalam hadis qudsi kita diperintahkan untuk berhusnuzon kepada Allah. Allah Maha Baik, Maha Menerima. Tapi kebanggaan dalam hati ini sudah ditipis, kemudian melahirkan ujub ya, yang mengecilkan orang lain. Orang itu sholatnya masih rendah, dan kemudian mensucikan dirinya melebihi yang semestinya paling baik, paling benar, paling itu ada pada dirinya. Ini juga tipuan. Coba betapa sulitnya, tipis halus ya, sangat tipis, sangat halus. Kita dalam menjaga hati ini berat ya, bergesernya seperti periuk yang mendidih ya, merebus air mendidih. Hati itu berbolak-balik begitu. Sehingga apa? Muhasabah qoblal amal itu terus ya. Sebelum beramal itu kita tanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus tidak ada motivasi atau niatan lain. Hadirin lahiriah perintah adalah wajib, sedangkan lalai adalah lawan ingat. Ya, itu tadi ya, udah diuraikan. Parah kalau pas sholat malah ingat yang lain-lain, masih ingat dunia, masih ingat barang-barang yang terselip atau lupa naro. Berarti apa? Allah tidak hadir dalam ingatannya. Allah malah dilalaikan ya. Tentu saja yang seperti itu tidak mungkin menghasilkan apa? Proteksi tanha dan fahsyai wal munkar. Itu nggak mungkin bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kemarin kita bahas sholat itu seperti mencuci ya dosa, menghapuskan dosa. Dan ibaratnya HP itu kalau kita telepon call, akhirnya apa? Ya tidak nyambung, gangguan. Kita harus tersambung hablum minallah dengan Allah. Ketika kita mulai bertakbir Allahu Akbar, hanya Allah saja yang besar, semuanya kecil. Maknanya harus Allah yang kita pikirkan, Allah yang kita tuju, itu gagal. Sebab apa? Sebab seperti sinyal tadi tidak nyambung, ya, tidak tersambung. Apakah wifi-nya, ya kan? Kalau WA kan sinyalnya, kalau di GSM misalnya itu bermasalah. Maka nanti kita akan dapati syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya supaya khusyuk ya, supaya sholat kita itu berkualitas ya, supaya fungsi sholat menggugurkan dosa dari setiap waktu. Selesai subuh berdosa ya, berdosa sampai duhur, kemudian digugurkan waktu sholat duhur. Selesai sholat duhur masih lagi terkhilaf ya, berbuat dosa lagi, digugurkan lagi waktu asar.
dan seterusnya. Syarat-syarat sholat khusyuk dan hadirnya hati, ya, perlu, ya, benar-benar kita dalami, ya, benar-benar kita kaji secara mendalam. Firman Allah, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wala takunanna minal ghafilin. Ghaflah di sini terkait ibadah sholat, ya. Bahkan diperintahkan diantaranya supaya berhasil khusyuk memahami, ya, ngerti bacaan apa yang diucapkan dalam sholat. Perlu fikih sholatnya dirinci lebih konkret, menerjemahkan bacaan sholat sampai selesai dari takbir sampai salam, ya. Karena secara sistem syariat ini, sholat ini yang menggugurkan dosa, sholat ini yang apa? Yang kemudian mencegah. Jadi di awal kan mukadimahnya masih banyak kriminal, masih banyak kezaliman, maksiat dan dosa. Sholat sebagai pengendalinya, ya, tidak berfungsi dengan benar. Sholat tidak memberikan efek positif, ya. Innamas sholata tamaskanun wa tawadu'un. Nabi bersabda, sesungguhnya sholat itu ini ketetapan hati dan tawadu, ketundukan diri. Maka perlu worldview yang benar, Zahid, bahwa yang hebat bukan nonton bioskop, yang sholatnya khusyuk, yang kemudian Allah nazzalat alaihi musakinah, menurunkan ketenangan tersebab taat, tersebab ibadah. Ibadah itu kemudian membuat dirinya cukup, bahkan berlebih, surplus kebahagiaan. Memang Abi kemudian ulang-ulang kampanyekan, sosialisasikan yang keren itu yang taat, ya. Yang keren itu, yang hebat itu yang patuh kepada Allah. Coba mulai jadikan apa foto atau lebih disosialisasikan, ya, lebih diingatkan. Bukan yang mengikuti kebanyakan tren, ya. Oh, kita ini punya panduan syariat, bukan mengikuti wa ituti aksara man yudillahu. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia dalam satu ayat itu, kamu bisa tersesat. Karena kebanyakan manusia itu condong mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti syariat. Jadi adanya otak dan hati kita itu normal berfungsi, yang benar program hidupnya mengikuti syariat, ya. Karena di dalamnya saking pintarnya akal itu, cerdasnya akal, kemudian pikirannya liar, berselingkuh dengan hawa nafsu, melahirkan program-program jahiliyah, program-program setan. Bahkan itu pertanyaannya, ide-ide membuat yang melalaikan manusia sampai perbuatan dosa, judol, kan dulu gak ada itu online gitu kan.
Itu dari mana itu hidayahnya itu kan, petunjuknya itu. Iya kan? Kalau secara bahasa juga petunjuk ya kan? Hidayah. Apa ilhamnya, inspirasinya dari mana itu? Ya dari setan. Begitu. Maka kalau kita tidak kerangkeng akal kita dengan syariat, itu harus dibelenggu dengan syariat. Kita batasi yang hawa nafsu yang pengen liar itu. Inna nafsala amaratun bisu, itu memang kita harus pasung. Ya, harus pasung dan kita tundukkan. Itulah orang yang kuat, bukan yang menang bulat, tapi yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Yang memiliki nafsa indal ghadab itu kan dikiaskan ya semua yang negatif-negatif dikerangkeng dengan imsak puasa Ramadan lalu, berlanjut imsaknya sampai bulan Ramadan berikutnya. Jadi kalau habis ini belum paham nih, saya jelaskan lagi dan marbot ini. Kalau orang sujud bau ini nggak pernah di laundry apa gimana ini? Bau rokok, bau apa? Itu kan ganggu bagaimana? Normal ya, normal orang yang sehat gitu. Bahkan sunnahnya apa? Beribadah itu memakai wewangian gitu, supaya malaikat senang. Sebab yang kotor yang senang siapa? Setan. Yang apa yang bau nggak sedap yang berantakan itu setan. Sedangkan kita beribadah menghadap Allah, malaikat senang, menaungi, meliputi, hadir di sekitar kita kalau kita berbau wangi. Dan memang kita seharusnya begitu karena kita mau menghadap Allah. Yang harus kita utamakan dari menghadap siapapun dan berbalik-balik ya, menghadap atasan, raja, presiden di dunia ini kita sebagus mungkin, seindah mungkin, tapi menghadap Allah ala kadarnya. Ini bersoalan kaosan aja santri kadang marbot juga nggak mau pakai peci coba. Itu kehormatan sunnah memakai peci. Ini pakai peci aja amit-amit. Ya. Hadis ini ya menerangkan bahwa sholat disertai ada kata alif dan lam yang memberi arti apa? As-sholat itu maknanya secara etimologinya, bahasa asal katanya bermakna apa? Sholat tertentu, bukan sembarang sholat. Kemudian disertai pula kata innama untuk mempertegas kam min qaimin hadzuhu min sholatihi at-ta'bu wan nasabu. Betapa banyak orang yang menegakkan sholat tetapi hanya memperoleh ta'ab, capek ya, dan payah yang semakin lelah ya. Diingatkan di sini banyak orang yang mengerjakan sholat itu hanya memperoleh letih dan capek. Itu maksudnya itu. Sehingga hanya sedikit yang innamas sholatu tamaskanu wa tawaddu. Jadi cuma sedikit yang sholatnya membawa kepada ketenangan dan membawa kepada ketawaduan, penunduk atau tunduk, menundukkan dirinya kepada Allah. Sedikit. Yang banyak apa? Hanya memperoleh letih, hanya memperoleh apa? Capek. Ya. Artinya itu fawailul lil musallin, artinya orang-orang yang sholatnya lalai. Ya, termasuk di situ. Apakah nanti di dalamnya lalainya itu bisa berupa buru-buru ya, tidak tumakninah ya kan? Yang disebut mencuri sholat itu orang yang syarat rukunnya tidak sempurna. Di antaranya tumakninah. Tumakninah kan tenang, jadi berpindahnya gerakan
ke gerakan yang lain itu ruas-ruas tulangnya sempurna dulu, baru berpindah intikal perubahan itu. Kamil, masuk Mil. Mil, udah duduk aja sini. Alhamdulillah. Orang yang dimaksudkan tidak lain ya, orang yang lalai, padahal orang yang sholat adalah orang yang tengah bermunajat. Ada nggak di antara anak-anak ini, santri ini meminta kepada orang tuanya dengan melengos? Ya, kiri, ayah, abi, aku minta uang untuk beli jajan di sekolah. Tapi melengos sering. Mana dikasih? Mukanya tidak menunjukkan penghormatan dan memelas berharap. Ya, apalagi sambil jalan atau tidak menunjukkan fokus ya, atau cara berhadap-hadapan atau komunikasi dengan adab ya, dengan baik. Mana mungkin dikasih seperti itu? Orang sholat bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, kok asal-asalan, lalai. Bahkan disimpulkan apa? Yang sholatnya asal tidak. Sholat pada asal namanya apa? Disebut dalam syariat bermunajat. Sholat itu artinya apa? Doa. Gitu. Doa. Jadi orang yang sedang sholat bukan hanya urusan gerakan, tapi dia sedang bermunajat. Disimpulkannya, kalau lalai mana bisa disebut munajat? Yang ada apa? Dia senam. Dia apa? Tidak terkategorikan orang yang munajat. Kemudian ya, termasuk juga ini kaitannya ibadah ya, ada zakat. Jika atau makna hatinya dilalaikan manusia misalnya, maka zakat itu sendiri sangat bertentangan dengan nafsu syahwat. Jadi orang pengennya duitnya banyak, ini disuruh mengeluarkan ya. Hartanya pengen ditumpuk-tumpuk, ini malah dibagi. Syahwat nafsu, syahwatnya bertentangan. Tapi sudah pernah sampaikan belum? Habib masih ingat atau tidak? Bahwa yang diwajib-wajibkan itu yang dibenci. Hawa nafsu sifatnya itu tuh, ingat. Kemarin kita bahas puasa. Mana ada orang yang senang lapar? Tidak ada. Maka syariat memerintahkan dan status hukumnya wajib. Iya toh? Termasuk ya Pak. Orang yang menuntut ilmu ya, sunnah teragung menuntut ilmu. Itu kan banyak yang malas taklim mana? Malas lah, masih senang nonton bioskop, masih senang nonton film-film di YouTube lah, nonton apa? Film Korea lah segala macamnya itu. Mana kalau jujur ditanya, senang hadir? Bosan taklim gitu-gitu terus, dari taklim. Nah, ilmu Allah masih banyak man, sampai umur kita habiskan untuk belajar agama pun tidak akan pernah tamat ya. Maka bagaimana hari-hari ya sebisa mungkin terus bermajelis ilmu. Din, apa tadi Din? Simpulannya nggak ada di buku. Nelaah kemudian berpikir mujahadah, maka menyimpulkan bahwa seluruh perintah yang wajib hukumnya itu mengandung kemaslahatan tapi tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, maka pahalanya besar, termasuk mengerjakannya menjadi berat. Ya, sunnah nomor berikutnya sesuai tingkatannya. Walaupun nanti sunnah kita dapati orang tidak mau sholat, orang kejawen itu kita lihat ya, dia nggak mau hablum minallah, hablum minannasnya bagus, dermawan,
ringan tangan, kemanusiaan. Bahkan tsunami aja banyak orang-orang kafir yang menyumbang untuk kemanusiaan. Ada sisi kemanusiaan yang kemudian itu bagian dari sunnah, ya loh, sunnah berderma itu sunnah. Ternyata apa? Ringan, orang kafir pun mau, ya loh. Bahkan puasa juga orang kafir juga mau juga itu. Tapi dia tujuannya kesehatan misalnya, untuk diet, untuk kecantikan dan lain. Nah, dermawan ini orang mau ya, atas dasar kemanusiaan. Tapi itu semua tidak login masuk Islam, passwordnya tidak diterima. Amalan orang-orang kafir itu seperti haba aman surah. Nah, kita yang Islam ya diberikan berbagai macam apa? Pilihan amalan-amalan itu yang bernilai sunnah. Allah juga tahu orang ada yang bosan, ada orang yang kunci surganya sedekah, ada orang yang kunci surganya tilawah, ada orang yang kunci surganya thalabul ilmi. Kalau urusan ilmu ya, ada yang sampai senang apa? Diskusi. Kepalanya itu isinya membahas hukum-hukum yang belum ada, serius gitu. Ya. Bahkan mungkin dari jurusan akidah, ada jurusan fikih, itu menunjukkan ya semuanya mulia, semuanya utama. Orang ada memilih, senang sirah, ada senang tazkiyatun nafas ya. Coba sebagai orang yang mengerti, yang mendalami, itu juga harus bisa prioritas ya. Setelah fardu ain baru fardu kifayah. Silahkan dipilih. Bakat, bahagia, sukses, mengenali diri. Wa fi anfusikum, santri, Allah memberikan fisik nikmat ya, akal ya, potensi ini, bakatmu apa? Itu kenali dirimu. Kemudian apa? Setelah itu, setelah mengenali diri ya, ketemu mana yang disukai. Itu ada pertanyaan itu, habis itu paling susah, suruh menjahit juga susah, jawab ini susah, balas WA susah gitu. Ya. Habis apa? Bagaimana mengenali minat? Di antaranya bisa dilihat dari hasil nilai. Siapa yang wali kelas? Nilai itu pelajarannya ada 20. Pelajaran apa saja yang hasilnya bagus karena niat berbanding lurus dengan hasil. Santri-santri itu yang enggak bisa bahasa Arab ya karena tidak minat, enggak suka. Maksud saya bakat, bahagia di situ kan karena terpenuhi minatnya, bahagia. Banyak orang yang hidupnya mengembangkan kesukaannya, minatnya itu, maka dia passion, bahagia di situ. Ya, yang kemudian dia sukses. Kalau sudah itu gimana itu? Pakai teori ahli, expert, berapa jam nih? 10.000 baru dikatakan sebagai ahli jam terbangnya. Jadi kalau pengen ahli ngajar 10.000, ngajar tilawah umi 10.000 jam, mungkin nanti terakumulasi 5 tahun. Terus sampai pernah saya hitung ya tergantung durasinya. Kalau full fokus secepat, sehingga orang yang namanya ingin menemukan keahlian jati dirinya, keahlian skillnya apa, itu bisa sampai 15 tahun baru betul-betul apa? Ahli, baru betul-betul pakar. Dan di situ apa? Butuh kesetiaan. Ini juga orang itu apa? Bosen, tidak tekun. Jadi tidak tekan. Biar tekan, tekun. Sampai menjadi ahli, setialah, konsisten, kata Prof. B.J. Habibie, maka disitulah jalan sukses. Udah nggak usah mikirin yang lain-lain. Sebagai orang yang setia, kamu dikasih kelebihan apa oleh Allah, kemudian terima itu, kembangkan sampai menjadi ahli, memberi manfaat. Tentu saja bukan hanya dirinya, secara pikiran itu kan rezeki datang sendiri kalau kita ahli.
Proses menuju ahli itu yang perlu dipikirkan. Pelajari juga setelah skill ternyata harus dikuatkan dengan soft skill, adabnya, disiplinnya, apa istilahnya, sikapnya, attitude-nya. Kan itu masuk dalam kurikulum adab. Tinggal dirinci karakter, istilah pendidikannya. Siapa yang mau bermuamalah dengan orang-orang yang toksik, maunya dibantu, nggak tahu diri, ya, playing victim lagi dia yang paling susah, merasa didolimi, koar-koar, fitnah, ujung-ujungnya, parah ya. Belum punya prestasi, sudah inginnya melebihi yang senior, ya mustahil. Di dalam kehidupan ini itu tadi yang saya maksud ilmu, ya. Dunia itu ada hukum-hukum yang berlaku. Untuk ahli di pendidikan bagaimana, ya, di lapangan kan orang itu kan anak ini kan ahli mengkonsep, dia nyusun ini apa rancangan, ya, program bisa ya di balik meja, konseptor. Ada yang di lapangan teknis-teknis, ya, dia gampang kalau di luar beli ini ngatur ini. Secara umum dua itu. Maka kalau orang bisa, meskipun tidak bisa seimbang otak kiri otak kanannya itu, mana yang prioritas dia tetap harus sedikit-sedikit tahu. Ya, kalau empirisme ya harus dialami. Kalau belanja ini ada hukum di pasar gimana biar nggak ketinggalan, biri nggak salah-salah belanjaannya gimana. Jadi kalau merancang konsep, ya harus dikontrol, planning, ya kan, controlling, ya, actuating, controlling, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Kalau wali kelas kan perencanaan, kalau punya jabatan ini menjamin mutu tahfiz tahsin, ini kapan ngeceknya, ini yang kurang apa, kan tiap anak harus tuntas. Kapan dia mau ujian, ya coba dibuat. Ke ICA ini mau cari apa, sudah diberikan ilmu apa, dan pulang lulus itu bisa apa kalau target satuan pendidikan SMP atau SD atau TK. Kalau target semesterannya sesuai dengan tugas, ya, di semester itu. Kalau kemudian harian, satu hari dapat satu ayat, kan jelas satu hadis. Itu harus ditetapkan kepastian memperoleh apa. Itu bagian daripada apa? Penjaminannya kualitas pendidikan. Ia enggak bermaksud apa? Formalitas, kita memikirkan kualitas, ya. Kalau kebanyakan VR istilahnya kan, kita hanya mengharap keridhaan Allah, titik. Tanggung jawab mengupload, kita menunjukkan akuntabilitas lembaga ini, Bu, sudah bisa begini, kan progresnya bulan ini kultumnya begini, ya. Berlatih menjadi motivator, Mbak Diana semalam begini. Yang bisa didokumentasikan, kita berikan laporan. Bahwa pondok itu bukan broiler dulu istilahnya, ya, untuk peternakan orang. Pondok itu berlatih simulasi kehidupan, yang di dalamnya kehidupan itu apa? Intinya menyelesaikan masalah, menyikapi masalah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Masalahnya lebih banyak dari waktu dan solusi yang kita bisa pikirkan. Nah, orang pintar cirinya dapat menyelesaikan masalah. Masalah itu harus diputuskan, eksekusi, salah benar evaluasi. Pemimpin begitu, tidak boleh tidak melakukan apapun. Nah, termasuk terhadap diri sendiri harus jelas, ada progres, ya, ada kemajuan. Doa Islam memerintahkan al-mu'min qawiyun ahabbu ilallah. Bukan hanya kuat di situ maknanya fisik, tapi juga ilmunya kuat, ya, karyanya kuat, hasilnya ada, ya. Nah, hari-hari yang penuh dengan ujian, penuh dengan
masalah itu, ya Bilal arihna bisolat. Rasul minta kepada muazin Rasul, sahabat di Bilal, kalau capek penat urusan nggak berkesudahan, rehatnya apa? Sholat. Itu namanya abi kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Alhamdulillah ada yang namanya abi sabirin, biar menjadi orang-orang yang sabar. Subur. Ya. Namanya mantap. Kembali ke kitab Tazkiyatun Nafas. Mujahadah. Apa itu? Berupaya sungguh-sungguh. Menundukkan diri sendiri untuk menghadap Allah itu anunya apa? Persiapannya, ya. Seberapa kesiapan diri? Kesiapan kita menghadap Allah itu prepare-nya betul-betul, ya. Mujahadahnya apa? Hadir hati atau tidak? Hadir hati atau tidak? Ya. Kehadiran hati harus. Sholat hanya terdiri dari zikir, ya kan? Bacaan, gerakan. Dan zikirnya itu, doa-doa yang dibaca itu dialog, komunikasi dengan Allah, ya. Munajat tadi itu, berdoa kepada Allah. Coba dicontohkan, Bi. Bacaan apa, Bi? Dan doa iftitahnya pun sudah jelas isinya apa? Munajat. Atau yang pendek lah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Bahkan di situ apa? Boleh ternyata ibadah itu, oh ya, ini mau habis simpulkan. Ibadah itu boleh isinya dalam doa antara apa? Duduk, ya. Duduk dari sujud ke sujud berikutnya, boleh meminta rizki, boleh meminta rizki. Rizki itu bukan duit saja, sudah dibahas tuh. Warzuqni, ya. Nanti untuk rincinya urutan sholatnya biar guru fikih itu di bab sholat coba. Ya, ambil yang intisari, yang pemanaan yang belum banyak digali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki, dan banyak ayat kemudian kalau ada masalah solusinya sabar dan sholat. Terus indah yang di situ. Tadi kendor ini. Ya, rizki itu bukan berupa uang saja, ya. Kalau kemudian masalah-masalah dalam Quran solusinya sabar dan sholat, berarti apa? Perbaiki sholat sama dengan mencari solusi. Kualitas sholat ditingkatkan. Lalu yang perlu diungkap apa? Ya, yang perlu digali lebih dalam apa? Berarti apa? Kualitas sholatnya yang jadi masalah. Sebab sudah dikerjakan bagi yang muslim, tapi masalahnya belum selesai atau ujian hidupnya tidak berkesudahan. Termasuk keberhasilan untuk ekonomi itu sebetulnya berhubungan dengan kualitas sholat. Jadi dengan sholat yang diutamakan dalam hidupnya itu berjamaah, ya,
kemudian diprogramkan utama lah. Kan sering gitu ya. Kita hidup ini nunggu mati, sambil nunggu mati diisi waktunya sambil nunggu waktu sholat, diisi waktunya beraktivitas, bekerja, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya rezekinya berbarengan dengan ibadah sholat ini. Bisa nggak Abi Febri kemudian sepakat dengan kesimpulannya? Ini untuk keberkahan ya, bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, tidak mungkin Allah telantarkan kehidupannya sampai kelaparan. Ayatnya yang lain gimana nih? Yang Al-Quraisy, fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi balik kemana? Kualitas akidah. Jadi bangun tidur program besar utamanya apa? Ibadahnya tetap dengan rincian ibadah yang ada, dan yang paling banyak yang terus diulang-ulang ibadah sholat. Maka itu yang kemudian menjadi penentu kesuksesan di akhirat nanti. Hisabnya didahulukan. Kalau sholatnya benar, berikut amalan yang lainnya selamat. Apakah menjadi aneh kalau sekolah itu tidak ngurusin kedisiplinan waktu sholat? Apalagi kampus Islam, udah tua-tua, udah balik semua kan? Sudah apa? Beban taklifinya. Apa yang dicari gitu? Jadwal itu harus mengikuti waktu sholat. Karena itu yang utama. Memang itu program hidup. Pemahalan jinna wal insa illa liya'budunnya itu diimplementasikan dalam bentuk pengejawantahan syariat ibadah dalam kehidupan sehari-hari, bukan berhenti di meja-meja seminar, diskusinya nggak karu-karuan. Tapi kita tidak lihat sop-sop sholat 5 waktu seperti Idul Fitri atau sholat Jumat, itu nggak kita lihat. Ya kan harusnya sama kan begitu ya. Sholat Jumat sama sholat 5 waktu sama nggak? Sama anunya. Bahkan Idul Fitri itulah yang sunnah muakkad gitu. Kalaupun nggak sholat nggak dosa. Tapi malah diutamakan sampai berlebihan gitu ya. Berlebihan itu maksudnya yang utama itu yang sholat 5 waktu berjamaahnya itu enggak gitu loh. Jadi kita akhirnya ini yang sunnah muakkad malah kayak begitu. Itulah worldview, cara pandang terhadap hukum fikih yang harus benar, sehingga melahirkan amal-amal yang tepat ya, amal-amal yang tepat ya, pas sesuai sunnah, sesuai dengan adab kualitas ibadah itu. Salat bermunajat kepada Allah, baik yang dimaksudkan sebagai pembicaraan dan dialog atau sebagai huruf-huruf dan suara yang menjadi ujian bagi amal lisan. Ini salat itu ada amal hati, niatnya, kekhusyuannya, amal akalnya, konsentrasi pikirannya, kemudian amal kolbu ya. Hatinya betul-betul dijaga ya. Terjadi lisan dan hati nggak sinkron. Ya itulah kebanyakan apa? Mulutnya mengucapkan, hatinya lalai. Atau lalai ya. Gerakannya bisa jadi karena itu ya. Atau lalai bacaannya, bisa jadi karena tidak sinkron tadi itu. Bacaan bukan hanya sekedar huruf yang dirangkai-rangkai ya, terucap. Sementara itu ia tidak menjadi ucapan bila tidak mengekspresikan. Ini sholat ini bacaan ini bukan batin ya.
Tapi Rasulullah mencontohkan gimana? Menggerakkan sampai itu terlihat oleh sahabat itu jenggot Nabi itu bergoyang-goyang. Gerak-gerak ini karena Rasul membaca bacaan sholat itu, bukan batin yang tidak menggerakkan lidah dan bibir, sehingga dalam hati itu nggak ada ya, termasuk zikir apapun dilafazkan tapi tidak keras apabila menjadi makmum, kan gitu ya. Ini juga membuat apa? Nih, Pak. Ini gambar. Membuat apa? Khusyuk karena dilafazkan walaupun tidak ada suaranya menjadi makmum. Qomat kamit ya, digerakkan. Caranya begitu diekspresikan, bukan hanya dalam hati, batin ya. Yang begitu menyebabkan lalai. Apa artinya permohonan dalam firman-Nya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang dibaca terus ya, setiap rakaat. Coba surat ada yang tidak dibaca, tetapi surat Al-Quran ya, tetapi surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim terus dibaca di setiap rakaat. Jika hati tetap lalai, nah ini masalahnya. Jika hati tetap lalai, maka tidak bisa tadarruk, merendahkan diri. Tadarruk ya, merendahkan hati ya, dan doa. Kembali lagi contoh tadi, orang minta ya kira kok melengos. Orang bermohon kepada Allah, minta diampuni, minta rezeki juga dalam surat tadi itu. Iya loh, maka kemudian tadi kan habis kesimpulannya apa? Ternyata Allah menjamin rezeki ini dengan jaminan ibadah sholat. Orang yang sholat dijamin. Kuat-kuatan akidahmu aja. Iya. Dan banyak yang kemudian keajaiban miracle, sesuatu yang hitung-hitungan matematika tidak apa, rumusnya tidak cocok. Gajinya berapa, kebutuhan pengeluarannya sebanyak itu, kok bisa tercukupi atau berlalu waktu itu, bulan ini kebutuhan pengeluarannya dihitung berapa, tapi gajinya sekian. Dari mana itu? Rizki yang barokah. Pertolongan Allah tidak hanya berupa gaji uang ya, rizki itu luas. Bahkan pernah disampaikan kalau ikhlas betul bisa untuk menjadikan tawasul, amal-amal menjadi guru ini memperoleh apa? Karomah. Karomah apa? Kemuliaan yang Allah berikan insidental, khusus orang-orang yang khusus Allah pilih ya. Ada begitu keajaiban itu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang biasa, tidak mau berjuang di jalan Allah. Dan kemudahan-kemudahan itu ada. Tadarru, apa tadarru tadi? Kerendahan hati dan doa. Maka betapa mudahnya diucapkan lisan dengan hati yang lalai, terutama bila telah menjadi kebiasaan. Duh, apa itu? Ya. Gak berkualitas begitu terus. Pendiri Torik kualitas sholatnya pas kelas 7 seperti apa? Naik kelas 2 kualitasnya seperti apa? Kelas 9 seperti apa? Udah mau lulus ini. Yang TK kita lihat masih lari-lari, dia namanya TK, kan belajar. Tapi kalau dia bisa diberikan ketegasan supaya dia bisa menempatkan diri ya, Habib Febri. Oh, Habib Febri ini
ngamuk kalau sholat mainan. Imam apalagi bisa mukul. Berarti kita letakkan marah pada tempatnya. Tapi kalau pas bermain, ya kan, atau lebih rendah lagi lah, pas pelajaran bisa selah-selah gitu, agak nggak terlalu marah. Tapi kalau pas sholat marahnya sangat itu. Pak, Gus, apa yang ditulis itu? Apa ini? Marahnya guru itu juga Santi tahu kualitas marahnya sangat mengamuk. Atau sudah berkali-kali tidak berubah ya ngamuk, kan ada tingkatannya. Tentu semuanya sudah diawali dengan apa? Uturab bika sabili, uturab bika, uturab bika bil hikmah. Ya kan? Dengan apa? Taklim ini omongannya baik semua kan? Ayolah, bukan orang marah, ngajak baik. Berarti apa? Kaulan layina ya, yang lembut. Kaulan karimah. Tapi juga guru, siapa guru yang nggak berwibawa ini harus punya wibawa, dilatih. Kaulan syadida, harus punya kata-kata yang tegas gitu. Jadi nggak sama tegas terus, nggak lembek terus, ada juga yang tengah-tengah. Lihat apa? Pelanggarannya. Yang dibenarkan syariat itu marah kalau pelanggaran syariat yang terjadi ya. Kemudian adab ya. Pelanggaran adab apa? Tata tertib. Nah, begitu ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau pondok-pondok yang besar itu Abu Febri, kenapa kemarin bapaknya Asraf juga udah bilang itu kawan Asraf itu sudah dikeluarkan 3 mana PDP di pondok itu. Bagaimana itu? Karena sudah apa istilahnya, poin-poin pelanggarannya sudah habis istilahnya ya. Keluarkan dari pondok itu. Yaitu ijtihad yayasan dan apa? Mudirnya ya, mengeluarkan karena merusak yang lain. Merusak yang lain. Tapi kalau cerita dari kiai-kiai sepuh Gusmus misalnya, yang begitu itu malah paling nomor 1 didoakan oleh sang kiai, sang guru. Terus diharapkan dia berubah. Jadi kesadaran apa? Dimasukkan ke dalam pondok itu supaya didandani hal-hal yang kurang baik atau perilaku tercelanya. Nah kalau langsung dikeluarkan berarti apa? Berarti tidak akan ada yang berhasil berubah, membatasi seperti itu. Atau menseleksi KDM juga, ngapain masuk TK diseleksi, SMP seleksi? Kan wajib belajar logikanya. Kalau wajib belajar pemerintah itu 9 tahun belajar dinas, wajib belajar dalam agama ini fardu ain. Seaslinya itu, ya ilmu fardu ainnya itu bisa selesai berapa tahun? Habis susun kurikulumnya itu. Mbak Roma yang bahasa Arab harus menguatkan akidah, menguatkan fikih kan dari ilmu alatnya. Berapa tahun ini bisa kuat? Pelajarannya apa saja, kitabnya apa saja. Itu yang wajib-wajibnya. Oh disamain dengan pemerintah balik. Kita ingat balik harus tuntas kan begitu. Atau lebih cepat dari balik itu dia sudah tuntas. Baliknya kadang kecepatan juga ada 10-12 tahun pelajarannya belum selesai. Ya. Atau pakai balik yang 15 tahun, berarti 15 tahun ke bawah kurung anak itu sebagai metodenya juga harus ditawan. 14 tahun kedua paksa. Kalau pemerintah bisa buat SIM berapa beli? 17 tahun boleh pakai HP, kalau udah 17 tahun boleh bawa motor 17 tahun kan sudah larang tuh SMP. Nah coba kalau itu disamakan yang urusan kehidupan ini, yang urusan syariat 15 tahun misalnya, susun kurikulumnya dari berapa, mulai sekolah 3 tahun 4 tahun misalnya, mulai kalimat tauhid la ilaha illallah sudah mulai diajarkan sejak bisa ngomong, pendidikan prasekolah itu, pendidikan anak usia di dalam Islam, sampai kemudian 15 tahun selesai. Setelah itu Febri macam-macam begini nih, terserahlah kau ya, terserahlah kau memilih jalan hidup mengembangkan, mau jadi petani, mau jadi apa, pedagang, yang penting, atau terus memilih jalan ulama, orang alim, terus belajar, menghafal, dilanjutkan jalur agama, berikan apa,
kebebasan untuk memilih, tapi kalau dia keliru memilih ya kita pegang tuh ekornya, itu nggak boleh keliru memilih jalan yang salah. Itu orang tua begitu. Tapi kalau 15 ke bawah atau 14 ke bawah paksa untuk menuntaskan yang wajib. Jadi apa? Kurikulum berbasis fikih wajib, ilmu yang wajib yang mana? Paksa. Setelah itu berikan kebebasan untuk mulai berpikir, untuk kemudian menentukan sikap perwujudan ilmu fardu kifayah, perwujudan apa? Bakat bahagia sukses. Jadi nggak ada lagi itu videonya Mbak Rohma itu apa Mbak? Menyesal anak itu apa? Disuruh kuliah di UGM dengan jurusan pokoknya UGM kata ibunya. Ternyata dia masuk kuliah UGM, lulus dari UGM itu memilih jurusan dokter hewan. Ternyata dia takut sama kucing jijik itu, takut yang sifatnya ya ada orang yang hewan-hewan tertentu. Ya bagaimana dia mau bekerja itu? Malah akhirnya dia banting setir, umur 34 tahun kerjanya jadi apa? Grab apa ini online, mobil apa motor, mobil kayaknya, mobil online. Ngobrol-ngobrol sama almarhum Ustaz Hari itu dari Santosa, pakar pendidikan fitrah. Ternyata apa? Hasilnya dia ingin pada bidang IT. Pada bidang apa? IT untuk penjurusan kuliahnya. Tapi dipaksa, yang penting UGM, dan ternyata masuk jurusan hewan, dokteran hewan. Dan akan begitu kan. Tapi sebagai kurikulum yang dititipkan kaderisasi ya Bi, kita rayu-rayu. Ahnaf, Zahid, ya Nail, tolong Nail, agama ini dakwahkan. Lutfi, tolong sebelum abinya mati, tolong Rapi, Faruk, masjid nanti kamu khotbah. Kalaupun kamu pekerjanya sebagai petani apa, bos travel, Lutfi mau jadi koki apa jadi tentara, tolong ajarkan agama ini di sela-sela waktu itu, menjadi dai part-timer walaupun tidak mau memilih jalan hidup full timer. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.